Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival. Pagi hari ini, mari kita belajar firman Tuhan dari 1 Petrus 4 ayat 8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kemampuan pengampunan terhadap sesama. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, berbicara tentang kasih, tentu di dalamnya ada pengampunan. Dan kasih dan pengampunan ini bukan kita hanya memperlakukan kepada orang-orang yang menyenangi kita atau kepada orang-orang yang kita senang, tetapi juga kita harus perlakukan kepada orang-orang yang tidak menyenangkan kita atau yang adalah mereka musuh-musuh kita. Karena berulang kali firman Tuhan berkata bahwa kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka. Kenapa demikian? Karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Karena Allah sudah lebih dulu mengasihi saya dan saudara. Nah saudara-saudara, dalam bacaan kita tadi pada potongan yang terakhir mengatakan, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Apa maksudnya ini saudara-saudara? Yang pertama adalah kasih tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain kepada kita. Artinya kita tidak boleh menyebut secara berulang-ulang sebuah kesalahan orang lain terhadap kita. Karena mungkin kita tidak suka kepadanya, lalu ada kesalahan-kesalahan yang dibuat, lalu kita menyebut-nyebutnya. Jadi kita tidak boleh mengungkit atau menyebutkan kesalahan-kesalahan orang lain yang dilakukan terhadap kita. Dan yang kedua saudara-saudara, kasih membawa mereka dari kondisi yang hampir tawar terhadap firman Tuhan. Apa artinya di sini bahwa ketika kita melihat saudara-saudara kita, teman-teman kita, karena banyaknya penderitaan dan ujian hidup dalam kehidupan mereka, lalu mereka hampir saja pergi dari Tuhan. Saudara-saudara, kita harus menasihati mereka dengan kasih supaya mereka jangan meninggalkan Tuhan. Dan yang ketiga, kasih sebagai bukti bahwa kita telah diampuni. Nah saudara-saudara, sebagai orang-orang yang ditebus dari dosa, sebagai orang-orang yang kita sudah diampuni oleh Tuhan, kita juga harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Dan yang keempat saudara, kita tidak boleh memperlakukan orang lain secara negatif melalui kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Nah saudara-saudara, ketika kita sudah mampu melakukan beberapa hal ini, maka kita telah mengampuni banyak sekali dosa. Saudara-saudara, satu hal yang saya ingatkan di sini, mengasihi belum tentu adalah seorang beriman. Tetapi seorang beriman otomatis dia pasti mengasihi. Nah kalau begitu, pada kesempatan ini pastikan saudara, ketika saudara mengasihi sesama, apakah saudara sudah beriman kepada Kristus atau belum? Kalau belum, percayalah sekarang, karena tanpa iman kasihmu akan sia-sia. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami sudah belajar firman-Mu, mengajarkan kami tentang kasih. Kiranya Tuhan, kuatkanlah kami, teguhkanlah iman kami, supaya ketika kami mengasihi, kami tidak mengasihi secara pura-pura, tetapi karena berdasarkan iman kepada Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik jemaat Tuhan, kiranya firman Tuhan yang baru saja kita belajar boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita dalam mengasihi sesama. Shalom.